Saudara, harga beras yang masih terus naik di sejumlah daerah di Indonesia jadi keluhan warga. Padahal Kementerian Pertanian mengklaim stok beras dalam negeri aman. Sementara Bulog juga terus meningkatkan stok beras untuk operasi pasar. Presiden menduga ada masalah distribusi. Harga beras itu sangat tinggi. Maka dari itu kita pemerintah semestinya bisa melakukan sosialisasi ke daerah-daerah seperti apa, apakah ini gagal panen atau ini karena memang permintaan besar tapi barangnya tidak ada. Nah, itu pemerintah yang harus bergerak karena masyarakat di sini itu maaf kalau di atas harga 12.000 masyarakat kecil itu keberatan membeli beras. Kalau bisa itu harga minimal 10.000, paling mahal itu 11.000. Ini harga sampai eceran 13.000. Harga beras terus naik. Rakyat makin sekarang menjerit. harganya sangat mahal, Mas. Bagi Mahni, pedagang penyuplai beras di Semarang, Jawa Tengah, harga beras yang semakin tinggi bahkan mencapai di atas Rp13.000 per kilogram sudah bisa disebut tak wajar. Stok beras yang ia peroleh juga tak banyak, tapi tak ada kejelasan apa penyebabnya. Situasi yang sama juga terjadi di Denpasar, Bali. Sejak Selasa hingga Kamis kemarin, pedagang beras di Pasar Kreneng tak punya stok beras Bulog. Mereka juga tak berani menaikkan harga jual beras Bulog yang telah ditentukan pemerintah. 3 ambil 5 per kilonya 9.000. 9.000. Tapi stoknya ada sekarang, Pak? Untuk sekarang belum datang karena pasokannya belum masuk. Oh, belum. Masih proses picking ya. Oh, artinya belum ada di pasaran, Pak? Sebenarnya udah ada karena pengirimannya belum nyampe itu dari pihak Bulognya. Itu sudah harga normal atau gimana, Pak? Memang harus jualnya segitu tuh. Dari Bulog memang harus jualnya segitu 9.000 per kilonya. Ya. Kalau yang 5 kilo dijual berapa, Pak? 45. 45. Tapi juga tidak ada barangnya? Belum datang. Oh, kapan katanya dijanjikan? Kurang tahu ya, kemarin katanya masih ada kesibukan. Sementara itu, di tengah mahalnya harga dan seretnya stok beras, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih yakin stok beras aman. Hingga bulan Maret mendatang, 1,9 juta hektar lahan sawah akan panen. Pantau dari tiga sisi, dari BPS, Badan Statistik, kemudian ada laporan para bupati dan gubernur yang tervalidasi, kemudian ada menggunakan satelit. Mudah-mudahan semua ini upaya yang keras untuk mengatakan insya Allah Ramadan dan Idul Fitri beras kita sekarang ini tidak hari tanpa panen, di mana saja. Ya. Di saat yang sama, Bulog juga mengklaim hingga 9 Februari telah menyalurkan 258.000 ton beras untuk program operasi pasar. Jumlah tersebut meningkat dibanding sepekan sebelumnya, yakni 186.000 ton. Penyaluran beras Bulog ini dilakukan untuk menstabilkan harga beras. Jadi ini beras bagus, beras impor kualitas premium, harganya medium. Ya, ini harus betul-betul batasannya HT. Jadi hanya paling tinggi Rp9.450 sampai konsumen. Jangan sampai ini nanti berasnya hilang. Ya, kita gelontorkan di lapangan, tiba-tiba tidak sampai ke konsumen. Konsumen belinya artinya sampai ke konsumennya harganya harga pasar bebas, suka-suka. Ya, bisa 13-14 ribu bahkan per kilonya. Ya, padahal dari Bulognya ini 8.500 gudangnya. Ya. Dalam kunjungannya ke Medan, Sumatera Utara Kamis siang, Presiden Joko Widodo juga sempat belusukan ke pasar-pasar tradisional dan meninjau harga kebutuhan pokok termasuk beras dan minyak goreng. Presiden menduga ada masalah distribusi di balik mahalnya harga beras. Ya, kadang negara ini kan geografisnya bukan geografis yang mudah. Ada 514 kabupaten kota, ada 17.000 pulau, mendistribusikannya ini kadang-kadang, artinya ini masalah distribusi yang kadang-kadang terganggu di lapangan.
entah karena cuaca, entah karena kondisi jalan, sehingga yang namanya infrastruktur itu menjadi sangat penting. Masyarakat berharap pemerintah bisa segera menekan kenaikan harga-harga beras dan kebutuhan pokok. Pasalnya, jika tak distabilkan mulai sekarang, harga-harga akan semakin meroket menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Tim Liputan, Kompas TV.